Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sheila Oktaviani Putri dengan NPM 235009021 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tanggapan pribadi serta ringkasan terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian yang mencabut Permenten Nomor 18 Tahun 2018, yang mana mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Menimbang beberapa hal, yang pertama poin A, bahwa dalam rangka percepatan swasembada pangan telah dilakukan pengembangan kawasan pertanian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Permenten RC 040/11/2016 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian. Yang kedua yaitu poin B, bahwa sesuai arah pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Permenten RC 040/11/2016 perlu ditinjau kembali. Dan yang ketiga yaitu poin C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B, serta untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pertanian melalui pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Sedangkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian, menimbang beberapa hal. Yang pertama poin A, bahwa untuk pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Permenten RC 040/4/2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Yang kedua, poin B, bahwa untuk akselerasi peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan ekspor komoditas pertanian, serta kesejahteraan petani, perlu mengatur kembali kebijakan pengembangan kawasan pertanian dengan pendekatan kawasan secara utuh. Nah, yang ketiga yaitu poin C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang pengembangan kawasan pertanian. Pada Peraturan Nomor 18 Tahun 2018, tujuan utamanya yang pertama yaitu untuk meningkatkan swasembada pangan dengan mengorganisirkan petani pada kelembagaan ekonomi atau korporasi. Yang kedua yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan manusia agar lebih efektif dalam produk pertanian. Yang ketiga itu untuk mendorong stabilitas harga produk pertanian dengan memperkuat korporasi petani di pasar. Sedangkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024, isi utama yang pertama yaitu fokusnya pada pendekatan pengembangan kawasan secara menyeluruh untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing komoditas pertanian. Lalu ada dalam klasifikasi kawasan pertanian yang dimana menyusun kategori kawasan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah, potensi komoditas, dan tujuan pengembangan. Dan yang ketiga itu ada perencanaan dan pelaksanaan, yang dimana tahap ini untuk mengatur perencanaan, implementasi, dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan kawasan berjalan sesuai dengan kebijakannya. Lalu bagaimana perbedaannya dengan peraturan yang dicabut? Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan pengembangan kawasan pertanian, yang dimana secara keseluruhan Permanten Nomor 18 Tahun 2018 lebih berorientasi pada pengembangan kelembagaan petani. Sedangkan Permanten Nomor 3 Tahun 2024 berfokus pada pengembangan kawasan pertanian secara lebih luas dan berjenjang untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian secara nasional. Menurut tanggapan pribadi saya tentang peraturan baru ini adalah merupakan langkah positif dalam memperkuat sektor pertanian di Indonesia, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan seperti fragmentasi lahan, akses teknologi yang terbatas, dan ketidakpastian harga pasar bagi petani.
Dengan adanya kawasan pertanian yang lebih terencana dan terpadu, potensi peningkatan produksi dan pendapatan petani menjadi lebih besar. Selain itu, peningkatan peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan pendanaan juga bisa mendorong para petani untuk lebih aktif terlibat dalam kelompok tani. Namun tantangan dalam implementasi peraturan ini perlu diperhatikan, terutama dalam koordinasi antara berbagai pihak. Dan diperlukan juga upaya sosialisasi yang kuat agar petani memahami manfaat dari kebijakan ini. Selain itu, dukungan dari sektor swasta dan akses teknologi digital juga penting untuk mempercepat transformasi sektor pertanian di Indonesia sesuai dengan tuntunan zaman. Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 memberikan pondasi yang baik untuk pengembangan pertanian yang lebih berkelanjutan. Tetapi kesuksesannya akan tergantung pada pelaksanaan dan dukungan nyata di lapangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 memberikan arah baru dalam pengembangan kawasan pertanian di Indonesia dengan menggantikan peraturan sebelumnya. Fokus utamanya adalah menciptakan kawasan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan, serta meningkatkan peran petani melalui dukungan pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur. Peraturan ini diharapkan bisa mengatasi masalah fragmentasi lahan dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.